kerjanya susah, bekerja keras, semuanya dituntut untuk bekerja keras supaya bisa bayar cicilan rumahnya, karena pingin punya rumah sendiri. Ini saya hanya mengingatkan pada kalian semuanya, bukan saya ini berasumsi tanpa data. Loh, saya ini berasumsi menggunakan data karena fakta saya sendiri yang melihat di lingkungan saya, teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, saya akan lanjutkan dari pembahasan saya yang kemarin, yaitu saya akan membahas tentang masalah orang yang mempunyai mobil dan rumah mewah. Itu di zaman sekarang itu kebanyakan pekerjaannya ini masih katakanlah dia itu masih pekerjaannya itu masih susah, masih kerja keras. Ya itu memang pilihan teman-teman, tapi bagi saya mobil mewah dan rumah mewah itu harusnya dia itu sudah bisa menikmati mewahnya rumah itu dan mewahnya mobil itu. Dengan cara apa menikmatinya? Ya kalau punya mobil mewah ya dinikmati liburan bersama keluarga setiap hari, setiap waktu, tidak disibukkan oleh kerja, tidak disibukkan oleh pekerjaannya. Dan rumah, kalau punya rumah mewah ya harus dinikmati bersama keluarga setiap hari dan setiap waktu, teman-teman. Tidak ditinggal. Bukan ditinggal, maksudnya itu di rumah ini dikosongkan karena satu rumah itu bekerja semua. Lah fenomena ini semua kenapa kok bisa terjadi? Ya karena saya mengetahui sendiri dari teman saya, dari tetangga saya, dan dari saudara saya. Ini fakta teman-teman. Bukan hanya asumsi saya, tidak berdasarkan data atau fakta, tapi benar-benar ini adalah fakta. Ada faktanya, saya tahu sendiri, makanya saya bisa menjelaskan ini kepada kalian semuanya, teman-teman. Jadi kebanyakan fenomena zaman sekarang, bukannya saya ini tidak setuju dengan orang-orang yang seperti itu, tapi sangat disayangkan. Saya hanya menyayangkan saja buat orang-orang yang ingin sekali mempunyai mobil mewah, ingin sekali mendapatkan rumah yang mewah, ya. Mereka itu dipaksakan dirinya untuk menyicil rumah tersebut atau menyicil mobil tersebut, mobil yang dia dapatkan. Nah, uang untuk membayar cicilannya ini, teman-teman, setiap bulannya sebenarnya kalau dilihat dari penghasilan suaminya, misalnya seperti itu ya, dilihat dari penghasilan suaminya ini tidak cukup, teman-teman, tidak cukup. Jadi dia akhirnya memaksakan diri untuk bekerja membantu suaminya. Dia cari pekerjaan, anaknya suruh bekerja juga untuk membantu meringankan beban ayahnya demi mendapatkan mobil mewah ataupun rumah mewah tersebut, teman-teman. Kebanyakan seperti itu, teman-teman. Jadi saya lihat fenomena itu banyak yang terjadi di lingkungan saya. Dan akhirnya kenapa, teman-teman? Dan akhirnya mereka yang mempunyai mobil dan rumah mewah hasil cicilan, ketika pekerjaan mereka itu tidak bisa diteruskan, istilahnya ada PHK atau ada bangkrut dari perusahaannya, atau ada sakit dari orangnya yang bekerja tersebut, alhasil apa yang dia dapat? Dia memutuskan untuk tidak bekerja kembali karena itu banyak alasan. Perusahaannya bangkrut, dia sakit-sakitan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, saya berharap sesuatu seperti ini jangan sampai terjadi pada kalian semuanya. Makanya saya berkomentar seperti ini, teman-teman. Oleh karena itu saya menekankan di sini, jadilah pengusaha kecil-kecilan. Namanya pengusaha itu ya kita tidak pegang 100% usaha kita.
Pengusaha adalah orang yang menjalankan usaha. Dan dengan dibantu oleh karyawannya ataupun anak buahnya. Ini namanya pengusaha, teman-teman. Meskipun kalian punya pengusaha kecil-kecilan, karyawan kalian hanya satu, nggak masalah. Nggak masalah, teman-teman. Ya seperti saya ini. Jadi begini, teman-teman ya. Saya jujur saja, saya ini ya dalam tanda kutip memang pengusaha, tapi masih kecil-kecilan, teman-teman. Bukan skala yang besar. Jadi saya pengusaha kecil-kecilan. Saya berani mengatakan saya seorang pengusaha karena saya sudah mempunyai karyawan satu usaha 2 orang dan satu usaha 1 orang. Jadi kalau saya gabungkan, memang karyawan saya ada 3 orang, tapi beda usaha, teman-teman. Nah, dan saya sudah melewati masa-masa susah. Masa-masa susah itu istilahnya saya buka usaha sendiri, saya kerjakan sendiri, saya jual sendiri tanpa ada karyawan. Itu sudah saya lakukan bertahun-tahun, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, jatuh bangun, gulung tikar dan sebagainya sudah saya lalui. Oleh karena itu saya sekarang bisa menjelaskan seperti ini pada kalian semuanya. Seperti fenomena orang yang memiliki mobil, memiliki pokoknya barang-barang berharga, barang-barang yang istimewa, harganya mahal, itu kebanyakan mereka itu berambisi sekali, ingin mendapatkannya dengan cara ini, membayar cicilan. Tetapi dia benar-benar tidak memiliki penghasilan yang istilahnya itu penghasilan yang benar-benar mampu untuk dia bayarkan setiap bulannya. Oleh karena itu, teman-teman, mereka istilahnya bahasa orang Jawa itu ngoyo, nyambut kerjanya itu ngoyo, teman-teman. Kerjanya susah, bekerja keras, semuanya dituntut untuk bekerja keras supaya bisa bayar cicilan rumahnya, karena pingin punya rumah sendiri. Nah, ini saya hanya mengingatkan pada kalian semuanya. Bukan saya ini berasumsi tanpa data. Saya ini berasumsi menggunakan data karena fakta saya sendiri yang melihat di lingkungan saya, teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau kalian memang membutuhkan sebuah mobil, ya gimana lagi ya. Kalau saya sendiri, saya punya anak banyak, keluarga saya itu sukanya ke sana kemari ya. Misal kita rumahnya jauh dari orang tua, gimana kalau mudik ya. Kalau saya sendiri sih ya mending saya sewa mobil aja daripada saya beban di kemudian hari, teman. Mending saya setiap mudik atau setiap mau kemana sewa mobil. Mending seperti itu kalau saya, teman-teman, karena saya juga pernah mengalami hal-hal semacam itu. Kalau saya sendiri sih saya tidak akan memaksakan hal seperti itu. Tapi kalau kalian, ya terserah. Ini hak kalian sendiri, hak kalian semuanya. Jadi di sini saya hanya mengingatkan saja, teman-teman. Fenomena ini saya melihat sendiri di lingkungan saya sendiri, dan fenomena ini sudah saya rasakan dari dulu, teman-teman. Oleh karena itu saya bisa berbicara seperti ini karena saya sudah pernah mengalami hal-hal semacam ini. Bukan saya itu hanya berkomentar saja di channel ini, tetapi saya berkomentar, saya menjelaskan sesuatu di konten ini sesuai dengan fakta, data, dan sesuai dengan pengalaman apa yang saya lakukan selama saya berkarir. Ya udah, seperti itu, teman-teman, penjelasan dari saya. Semoga kalian paham apa yang saya maksud di konten ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.